Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Gai Kosugi sama sebelumnya atau part 14. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Party Arc sudah membuat kesepakatan baru dengan Putri Riel dan mereka sudah saling menandatangani perjanjian yang baru saja dibuat di tempat Kondimo. Termasuk Ariane dan Chome yang masing-masing dari mereka mewakili ras Elf dan juga ras Beastman. Jadi nantinya setelah perang selesai dan semua budak telah dilepaskan, maka Ariane dan Chome akan secara resmi menerima semua budak itu atau dipulangkan ke desa mereka masing-masing. Intinya di sini Ariane menandatangani sebagai perwakilan bangsa Elf dari hutan Kanada, sedangkan Chome sebagai klan Jisin. Karena setelah semua budak dilepaskan, maka Nozian tidak punya tanggung jawab apapun lagi. Makanya Riel yang memikirkan nasib mereka ke depannya sampai membuat perjanjian seperti itu. Padahal ya saat ini Ariane sedang tidak menjalankan misi dari hutan Kanada atau cuma membantu Chome. Tapi mungkin nanti dia akan mengirimkan pesan pada Dylan ataupun kakeknya untuk menjelaskan situasinya. Tapi apakah hanya dengan keputusan Riel, Raja dan para bangsawan di Nozian bisa setuju? Apalagi itu adalah pelepasan semua budak, termasuk budak pribadi milik para bangsawan sendiri. Dan tentunya hal itu akan menimbulkan masalah baru bagi Nozian ke depannya dan juga menghancurkan hubungan mereka dengan kerajaan Helg. Tentu Ariane dan Chome juga tidak terlalu yakin akan hal itu, namun di sini Ark bilang punya rencana lain jika sampai terjadi seperti itu. Mungkin Ark berniat menggunakan cara kasar atau mengancam Nozian jika sampai perjanjian itu dibatalkan. Lalu setelah semua pasukan terkuat milik Kondimo siap, mereka pun langsung melakukan perjalanan dan keluar dari Benteng Hill dan itu membutuhkan waktu selama 2 hari. Karena semakin banyak pasukan yang dibawa tentunya semakin lama dan itu pun udah pasukan yang terkuat dan tercepat milik Kondimo. Tapi kita menuju ke kerajaan Salma dulu guys. Saat itu di istana kota Brahni yang masih bagian dari kerajaan Salma, sang raja sedang duduk di ruangannya. Namun tiba-tiba salah satu pengawalnya melaporkan kalau mereka sempat melihat pasukan Nozian yang melewati daerah perbatasan. Tapi mereka sedang dikejar oleh puluhan monster yang sangat mengerikan dan tentu pasukan Salma cuma mengamatinya dari jarak yang sangat jauh. Kejadian yang mereka lihat itu adalah saat Riel dan para pengawalnya sedang dikejar oleh pasukan Undead sebelumnya guys. Nah, di sini Raja Salma berpikir kalau pasukan Nozian itu pasti berniat menuju tempat Kondimo. Tapi apa tujuan mereka dan kenapa sampai dikejar oleh puluhan monster yang tidak biasa? Raja Salma yang mulai curiga memerintahkan komandan beserta pasukannya untuk menuju wilayah perbatasan dan mengecek situasinya. Karena pasti mereka bakalan kembali ke Saurea, tapi ada kemungkinan kalau Nozian mengirimkan perintah pada Kondimo untuk menyerang perbatasan Salma. Yaitu hal yang wajar bagi Raja Salma untuk curiga karena memang di masa lalu mereka selalu berperang untuk memperebutkan wilayah. Cuma kalau Raja Salma berpikir seperti itu berarti dia belum tahu kalau Nozian saat ini sedang diserang oleh 100.000 pasukan Undead. Walaupun Raja Salma juga bukan orang yang bodoh dan di sini dia berusaha menyambungkan semua laporan yang dia terima. Mungkin cepat atau lambat dia akan segera mengetahuinya. Saat itu, komandan beserta pasukannya yang dikirim Raja Salma sudah sampai di wilayah perbatasan dan mereka masih menyelidiki tempat itu. Namun setelah beberapa lama mereka tidak menemukan apapun dan bahkan sang komandan sampai tertawa karena dia menganggap kalau laporan yang diberikan bawahannya tidak tepat atau cuma salah lihat mengenai monster yang bagi mereka sangat mengerikan. Soalnya pasukan Undead ataupun Arachne itu masih sangat asing bagi manusia dan mereka belum tahu kalau monster itu akan langsung menjadi abu jika sudah mati. Makanya sang komandan menganggap hal itu cuma lelucon dan tidak mungkin ada monster Arachne yang menggunakan armor dan senjata dengan kelas mithril. Namun tak lama kemudian monster yang sedang dia tertawakan ternyata saat itu muncul dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kemungkinan pasukan Undead inilah yang sebelumnya dikirim oleh Paluromo setelah pasukan Undead yang pertama dibantai oleh Party Arc. Tentu di sini sang komandan mulai panik dan menyuruh pasukannya untuk menyerang. Tapi ternyata semua serangan mereka sama sekali tidak mampu untuk melukai monster itu dan bahkan cuma satu Arachne yang maju untuk menghadapi mereka semua. Sedangkan Arachne lainnya seperti menertawakan mereka. Akhirnya di tempat itu satu persatu pasukan Salma mulai dibantai oleh satu Arachne dan tentu sang komandan yang melihat itu semakin panik. Walaupun dia masih belum menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sambil memerintahkan sebagian pasukannya untuk mundur. Sementara di tempat lain pasukan Riel dan Party Arc yang sudah sampai di wilayah perbatasan juga mulai melihat pemandangan mengerikan itu walaupun jaraknya masih sangat jauh. Tentu di sini semua pasukan menunggu perintah dari Riel apakah akan menyelamatkan mereka atau mending abaikan dan mengambil rute lain. Begitu juga dengan Party Arc yang tidak mungkin sembarangan untuk bertindak.
Karena orang-orang yang sedang diserang oleh puluhan Arachne itu adalah pasukan Salma, bukan bagian dari Nozan. Cuma ya karena Riel sangat baik, akhirnya dia memberi perintah untuk membantai semua monster itu dan biarkan pasukan Salma melarikan diri. Namun di sini Ark bilang biar partinya saja yang mengatasi semua monster itu, dan Riel yang mendengarnya juga setuju akan hal itu. Jadi tanpa menunggu lama, si Den langsung berlari dengan kecepatan penuh dan mulai menghantam pasukan Arachne satu persatu. Sedangkan Ark, Chome, dan Ariane seperti biasa langsung berpencar untuk membantai pasukan Undead dan juga Arachne yang masih hidup. Dengan sekejap wilayah itu mulai dipenuhi oleh serangan guntur, api, bumi, dan juga air. Dan tidak butuh waktu lama, semua monster di tempat itu berhasil dilenyapkan walaupun sudah banyak mayat yang berserakan atau pasukan Salma yang sudah gugur. Tentu semua orang yang melihat itu sangat kagum dengan kekuatan party Ark yang sangat besar. Pasukan Salma sendiri yang sudah diselamatkan tetap diam di posisi mereka atau tidak berusaha mendekati party Ark. Dan setelah itu party Ark kembali mendekati Riel dan pasukannya. Jadi tidak ada pembicaraan apapun antara pasukan Salma dengan pasukan Riel, walaupun tentu nantinya sang komandan Salma pasti bakalan melaporkan semuanya pada raja mereka. Tanpa buang-buang waktu, Riel dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di hutan Ilbah, mereka memutuskan untuk istirahat satu malam di hutan itu. Karena masih butuh waktu 1 harian untuk sampai ke Saurea. Tapi kita pindah ke kota Saurea dulu guys. Saat itu situasi di kota semakin mengerikan dan benteng terluar mereka sudah berhasil dihancurkan oleh pasukan Undead. Namun untung saja Raja masih sempat mengungsikan semua rakyatnya ke benteng yang lebih dalam. Begitu juga dengan semua pasukan Nozan yang mulai mundur dan bertahan di benteng terdalam atau benteng terakhir mereka. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kota Saurea dihancurkan sepenuhnya. Harapan satu-satunya Nozan adalah menunggu bantuan datang, tapi bahkan sampai saat itu masih belum ada satupun bantuan yang datang. Padahal sebelumnya Raja sudah mengirimkan orang untuk meminta bantuan pada kerajaan lain dan itu sudah 7 hari setelah pasukan Undead mulai menyerang. Dua kakak Riel yaitu Terva dan Seval yang sebelumnya diperintah untuk meminta bantuan pada kerajaan lain juga belum kembali. Jadi Riel sudah meninggalkan Saurea selama 7 hari. Walaupun di sini Raja masih belum menyerah dan masih berharap kalau bantuan pasukan yang diminta akan segera datang. Di sini juga dijelaskan kalau pada saat melakukan evakuasi ke benteng yang lebih dalam, Raja menggunakan bantuan tenaga dari semua budak di Saurea. Jadi dia sengaja mengumpulkan semua budak di Saurea untuk ikut membantu mengatasi masalah itu. Tapi Raja tidak meninggalkan mereka di benteng luar dan tetap memasukkan mereka ke benteng yang lebih dalam. Tentu hal itu sempat menimbulkan perdebatan di antara petinggi Nozan lainnya, namun Raja tidak peduli dan tetap menyelamatkan semua rakyatnya sekalipun mereka bukan ras manusia. Raja Separuh juga menjelaskan kalau dulu pada saat kerajaan Helix meminta banyak budak dari Nozan untuk dibawa ke wilayah mereka sendiri, tanpa sepengetahuan mereka, Raja sengaja menyembunyikan para beastmen dan juga elves supaya mereka tidak dibawa ke kerajaan Helix. Mungkin saat itu Raja sudah curiga kalau para budak yang dibawa oleh Helix akan digunakan untuk sesuatu yang tidak wajar. Ya sebenarnya di sini banyak hal yang dibicarakan Raja dan para menterinya, tapi intinya seperti itu. Saat ini mereka cuma bisa bertahan dan berharap bantuan akan datang sebelum benteng terakhir mereka dihancurkan. Karena tidak mungkin maju untuk mengalahkan semua pasukan Undead dan pasukan mereka juga sudah banyak yang gugur. Lalu kita kembali ke tempat Riel dan pasukannya guys. Setelah menjelang pagi, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan setelah seharian akhirnya mereka sampai di wilayah Saurea walaupun masih jauh dari kotanya. Tapi suasana di wilayah itu sangat sepi dan tidak ada satupun manusia yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Hanya ada beberapa kuda yang berlari ketakutan tanpa ada yang menaikinya. Mungkin kuda-kuda itu milik prajurit yang sudah gugur di peperangan. Tiba-tiba di tengah perjalanan Ariane dan Chome meminta mereka untuk berhenti dan juga meminta semuanya untuk waspada. Karena saat itu Ariane merasakan ada makhluk jahat yang sedang bersembunyi di tengah hutan dan sedang mengintai mereka. Dan benar saja tak lama setelah itu ada puluhan monster yang menyerang mereka dari semua sisi. Bahkan monster yang menyerang mereka kali ini bukan hanya pasukan Undead ataupun Arachne, melainkan ada jenis cacing besar yang dulu pernah dikalahkan Ark di animenya. Walaupun kelihatannya semua monster itu juga sudah diubah menjadi Undead. Tentu saat itu semua pasukan mulai melawan mereka dan sebagian pasukan lainnya berusaha mati-matian untuk melindungi Putri Riel. Sedangkan party Ark berusaha melawan Arachne dan juga cacing besar yang jumlahnya cukup banyak. Jadi ya singkat cerita mereka kembali berhasil mengalahkan semua monster itu walaupun kali ini ada beberapa pasukan Riel yang tidak berhasil selamat. Tepatnya dari 150 prajurit yang dia bawa dari tempat Kondimo, ada 7 orang yang telah gugur dalam pertempuran kali ini. Itu pun Ark sudah menyembuhkan banyak dari mereka. Tak lama kemudian, Chome yang baru saja keluar dari hutan menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan.
yaitu bekas pertarungan yang belum lama terjadi atau baru sekitar 6 harian. Bahkan masih ada sisa mayat dan perlengkapan mereka di tempat itu. Mungkin mereka adalah prajurit Nozian yang sebelumnya dikirim untuk meminta bantuan tapi malah dibantai oleh para monster undead. Makanya mau sampai kapanpun bantuan yang diharapkan raja tidak akan pernah datang. Walaupun belum bisa dipastikan apakah kedua kakak Riel juga mengalami penyerangan setelah meninggalkan Saurea, karena semua mayat di tempat itu sudah tidak bisa dikenali. Jadi ya bisa dikatakan kalau satu-satunya harapan Nozian saat ini adalah kedatangan Riel dan party Ark. Walaupun tentunya raja tidak akan pernah menduga hal itu dan dia yakin kalau putrinya sudah aman di tempat Kondimo. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sebelum malam tiba akhirnya mereka sampai di pinggiran kota Saurea. Namun saat itu pemandangan yang mereka lihat sangat mengerikan. Karena kota Saurea sendiri sudah sepenuhnya dikepung oleh ratusan ribu pasukan undead dan bahkan sebagian dari mereka sudah mulai menaiki dinding atau masuk ke dalam kota. Sedangkan pasukan Nozian sendiri tidak ada satupun yang berperang melawannya atau cuma mempertahankan benteng terakhir mereka. Tentu Riel, Niena, dan Zahar yang melihat itu sampai gemetar ketakutan dan tentunya mereka sangat mengkhawatirkan keadaan sang raja. Cuma mau dilihat dari manapun tidak ada celah ataupun ruang untuk memasuki kota dan semuanya dipenuhi oleh pasukan undead dan juga Ragni. Apalagi jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin pasukan Kondimo sanggup mengatasi mereka semua sekalipun pasukan Nozian dikerahkan semuanya. Namun jika menunggu lebih lama, kemungkinan benteng terakhir bakalan ikut dihancurkan dan kalaupun bisa bertahan, mungkin semua orang di dalamnya sudah kehabisan makanan dan sebagainya. Ya intinya di sini Riel dan para pengawalnya cuma bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya di tengah semua itu, Ark mengatakan dirinya sendiri yang akan maju melawan pasukan undead dan memberikan jalan untuk mereka supaya bisa masuk ke kota. Tentu semua orang berpikir itu ide yang sangat gila dan tidak mungkin Ark sanggup melakukannya. Bahkan Chome dan Ariane saja sempat akan menghentikan Ark karena jumlahnya tidak main-main. Tapi Ark meyakinkan mereka kalau dirinya sanggup melakukannya dan juga berniat mencoba skill yang sangat berbahaya. Jadi dia perlu bertarung sendiri supaya tidak melukai orang lain di sekitarnya. Mendengar itu, Ariane dan Chome langsung berpikir kalau Ark berniat memanggil salah satu iblisnya dan membiarkannya mengamuk sesuka hati. Jadi akhirnya Chome, Ariane, dan Ponta tetap menunggu di tempat itu sambil melindungi Riel jika terjadi penyerangan yang tiba-tiba. Saat itu, Ark bersama Sidian mulai mendekati kota dan dengan kecepatan penuh, mereka mulai menerobos ribuan pasukan undead. Awalnya Ark menggunakan serangan Wyvern Slash-nya sampai puluhan kali untuk menyingkirkan semua undead yang menghalanginya. Dan begitu sampai di tengah, dia menyuruh Sidian untuk kembali ke tempat Ariane. Barulah di sini dia menggunakan salah satu skill tingkat tingginya, yaitu kemampuan dari kelas Paladinya yang bisa mensummon salah satu malaikat utama. Saat itu formasi sihir yang sangat besar mulai terbentuk di wilayah itu. Lalu gerbang surga mulai muncul di langit Saurea dan dari situlah sang malaikat agung yaitu sang eksekusioner Mikael mulai muncul. Dia adalah salah satu dari 4 malaikat utama dan juga malaikat dengan kekuatan api terkuat atau seperti inti dari api itu sendiri. Bahkan Ark sendiri sangat kagum dengan penampilan Mikael yang sangat keren. Karena itu pertama kalinya dia melihat Mikael secara langsung di Isekai dan ternyata penampilannya sangat berbeda. Ukurannya juga sangat besar atau sekitar 5 meteran lebih dan punya 6 sayap yang sangat indah. Saat itu Mikael mulai menyanyikan lagu dengan bahasa yang sangat asing tapi gelombang dari suaranya sampai melenyapkan pasukan undead di sekitarnya. Lalu tak lama kemudian dia mulai turun untuk mendekati Ark dan perlahan tubuh mereka berdua mulai menyatu. Jadi depan belakang gitu guys, tapi gerakan mereka selaras atau menyatu. Namun perlahan Ark merasakan aliran kekuatan yang sangat dahsyat sampai tubuhnya hampir tidak dapat menerima semua itu. Bahkan mental dan emosinya sampai terpengaruh oleh kekuatan itu. Intinya Ark menerima kekuatan Mikael yang sangat dahsyat dan itu sangat membebani tubuhnya. Tentu dia berusaha mati-matian untuk mengendalikan dirinya sendiri, namun tetap saja kekuatan Mikael terlalu dahsyat. Dan malah tubuh Ark sendiri yang diambil alih oleh kekuatan Mikael. Saat itu mereka mulai terbang ke udara dan setelah mencapai ketinggian, Mikael menggunakan salah satu teknik terkuatnya yaitu Antum Flame Rondo. Simpelnya itu adalah gelombang api yang sangat dahsyat yang langsung melenyapkan apapun yang ada dalam jangkauannya. Setelah itu mereka mulai terbang lagi ke tempat lain lalu menggunakan teknik bernama Kalum Phoenix Pierto dan kali ini serangannya berupa hujan api yang muncul dari semua sayap Mikael. Tidak hanya itu, mereka juga kembali menggunakan teknik serangan lain bernama Rubrum Flam, yaitu serangan seperti cambuk api super dahsyat dan itu menyerang ke segala arah. Tentu saat itu puluhan ribu pasukan undead telah dilenyapkan oleh semua serangan Mikael yang sangat dahsyat. Dan sebenarnya setelah menggunakan serangan ketiganya Mikael, tubuh Ark sudah mencapai batasnya. Bahkan dia benar-benar kehilangan kendali dan sempat melancarkan serangan ke arah kota.
Untuk saat itu jaraknya masih cukup jauh dan cuma mengenai benteng bagian luar walaupun dampak dari kerusakannya sangat parah. Tentu di sini Ark berusaha melepaskan diri dari kekuatan Mikhail karena sepertinya begitu Mikhail melihat pasukan undead yang berhasil memasuki kota, dia berniat melancarkan serangan berikutnya dan tentu itu bisa melenyapkan seluruh kota Saurea. Tapi untuk sebelum Mikhail menggunakan serangannya, dia sudah menghilang lebih dulu atau sudah mencapai batas waktunya yaitu 5 menit. Sama seperti makhluk summoner lainnya yang akan bertahan selama 5 menit. Setelah itu, Ark sendiri mulai jatuh tidak berdaya karena kekuatannya juga sampai terkuras habis. Namun dia sangat lega karena jumlah pasukan undead ataupun Arachne sudah berkurang sangat banyak dan mungkin hanya tinggal seperempatnya. Dia yakin Ariane dan yang lainnya pasti bisa mengatasinya karena untuk sementara dirinya tidak berdaya dan butuh waktu untuk memulihkan energinya. Sebenarnya Ark sudah menduga kalau pemanggilan Mikhail bakalan menguras banyak energinya, tapi dia tidak mengira akan sampai segitunya. Bahkan dia sampai trauma dan kalau bisa tidak ingin menggunakannya lagi. Apalagi skill itu punya cooldown yang cukup lama yaitu setengah harian. Jadi keputusannya untuk bertarung sendiri sudah sangat tepat karena jika Ariane dan Chome sampai ikut mungkin mereka sudah dilenyapkan oleh Mikhail. Saat itu semua orang di kota yang baru saja melihat kemunculan malaikat di atas langit Saurea masih terkagum-kagum. Tapi tentu kebanyakan dari mereka menganggap kalau itu adalah dewa mereka yang turun untuk memberikan pertolongannya. Sedangkan Riel dan para pasukannya juga masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Riel yang masih ketakutan bertanya pada Ariane, apakah Ariane juga sekuat itu? Mungkin dia menganggap kalau level kekuatan Ark itu sama dengan semua elf kuat di hutan Kanada. Padahal sebenarnya Ariane dan Chome juga sampai kagum dengan kemampuan Ark kali ini. Mereka tidak mengira kalau Ark sanggup memanggil salah satu malaikat tingkat tinggi. Walaupun Ariane dan Chome mengartikan sosok malaikat itu sama seperti Dewa Roh. Karena ada catatan kuno mengenai Dewa Roh yang pernah Ariane dengar dan sosoknya sama seperti Mikhail. Setelah itu Ariane mulai mendekati Ark yang masih tidak berdaya dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.